proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan itu oleh IG. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya ya, untuk istana apa segala macam tidak ada. Gitu. Jadi tidak ada kami melakukan koordinasi dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, pastinya karena sifatnya adalah tindakan penyelidikan, ya semuanya silent dilakukan secara tertutup gitu. Kemudian pendalaman terhadap tersangka yang lain tentu nanti berdasarkan dari hasil pemeriksaan. Ya, apakah masih ada, kemudian yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang penerapan pasal 12 huruf E ini, ya, ini memang proses eksposnya cukup lama. Gitu. Ada diskusi, ada argumentasi dan lain-lain sampai kemudian diputuskan penerapan pasal tersebut. Gitu. Nanti di spesifiknya Pak Asep lah yang akan menjelaskan. Gitu. Namun demikian, ini memastikan bahwa ya sudah sekian lama yang tidak pernah ada ya untuk UTT dengan menggunakan pemerasan, biasanya suap gitu. Tapi ini merupakan terobosan yang menurut saya justru akan bisa memberikan keberanian kepada masyarakat. Kalau merasa diperas, merasa dipaksa dalam proses pelayanan publik, ini bisa dilaporkan. Gitu. Jadi saat pejabat yang memiliki kewenangan, kekuasaan, tetapi menyalahgunakan dua hal tersebut, maka masyarakat itu bisa melaporkan ya kepada KPK, kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses penegakan hukum. Gitu. Pak Asep, silakan tambahkan. Terima kasih pimpinan. Menyambung dari yang disampaikan oleh Bapak Ketua, ini agak melompat ya langsung ke yang Mas Abir dulu. Jadi benar bahwa selama ini kebanyakan, bukan tidak pernah, 12E itu juga ada pernah beberapa kali. Nah, kalau kita melaksanakan penyelidikan yang kemudian setelah menemukan bukti-bukti dilakukan tangkap tangan, itu orang selalu berpikir bahwa ini penyuapan, menggunakan pasal-pasal suap, di mana penyuapan itu antara pemberi maupun penerima itu sama-sama kita proses, gitu yang itu. Padahal kebanyakan di lapangan gitu ya, dalam prakteknya si pemohon ini dari masyarakat ataupun dari perusahaan, mereka sudah lengkap, ya, sudah melengkapi persyaratan dan lain-lain, tetapi karena si oknum penyelenggara negara ini menginginkan sesuatu, lalu tetap mempersulitnya, harus menyerahkan atau memberikan sejumlah uang. Nah, ini akan menjadi kemudian salah ketika kita menerapkan pasal suap. Karena mereka sesungguhnya sudah melengkapi dokumen-dokumen, persyaratan dan lain-lain, dan akhirnya kalau kita kenakan suap gitu ya, itu dua-duanya kan harus diproses. Dan ini akan memberikan efek negatif terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pertama, salah penerapan pasal. Yang kedua, menjadi keengganan bagi para pihak. Yang sebenarnya mereka kan diperas nih. Saya takut lapor. Kenapa? Karena nanti kan